Oke, kita ketemu lagi. Jadi, beberapa hari yang lalu itu, Nvidia akhirnya ngeluarin Nvidia App yang katanya ditujukan untuk menggabungkan fungsi Nvidia Control Panel, GeForce Experience, dan RTX Experience App. Nah, di video ini aku pengen nunjukin beberapa kekurangan dan kelebihan dari aplikasi ini setelah aku nyoba sendiri pakai aplikasinya selama beberapa hari. Kita langsung aja ya. Kelebihan pertama dari Nvidia App ini adalah nggak perlu login. Ya, ini bisa dilihat sendiri ya. Ini kan loginnya nggak ada akun yang nyambung. Kalau teman-teman pernah nyoba GeForce Experience, pastinya tahu ya kalau aplikasi itu nggak bisa dipakai kalau teman-teman nggak login. Nah, menurutku yang tidak wajib login ini jadi kelebihan yang paling signifikan lah ya. Ya karena kan ini fitur-fiturnya semua offline ya. Ngapain juga kita harus login untuk dapat fitur-fitur yang offline. Kelebihan kedua adalah UI-nya yang lebih bagus dari Nvidia Control Panel. Nah, ini Nvidia Control Panel ya tampilannya gini ya. Memang masih kelihatan klasik banget ya. Masih kelihatan jadul banget nih. Terus kalau si Nvidia App ini memang tampilannya lebih mirip sama si GeForce Experience yang modern. Kelebihan ketiga adalah soal in-game graphic setting sama driver graphic setting di satu aplikasi. Ya, ini bisa dilihat ya kalau misalnya nih tak ke Granblue Fantasy Relink ya. Ini ada in-game setting. Cuman sebenarnya ini nggak lengkap juga ya. Kalau Hogwarts Legacy ini lebih lengkap nih. Nah, ini lengkap kan. Ini in-game setting sama ini driver setting. Kalau di Nvidia Control Panel, nah ini kita ke sini nggak ada yang in-game setting, nah, adanya driver setting. Berarti sekarang kalau misalnya mau ganti in-game setting, bisa buka pakai Nvidia App ini. Sayangnya nih di setting grafis ini masih banyak setting penting yang nggak ada di sini, yang cuman adanya di Nvidia Control Panel. Misalnya ya, nih tak kasih lihat. Nah, ini di sini kan cuman ada program sama global settingnya. Nggak ada yang namanya display sama video setting. Nah, display setting ini kan penting ya, banyak hal penting di sini. Ada refresh rate, ada resolusi, terus ada desktop color setting. Di video juga kalau misalnya mau pakai ini juga penting gitu kan. Nih aku juga pakai RTX Video Enhancement ya. Ini nggak ada di Nvidia App. Ya mungkin ini jadi kekurangan pertama ya. Sebelum kita lanjut, kita buka ke gamenya dulu biar aku bisa nunjukin langsung ya. Nah, sekarang kita udah di Granblue Fantasy Relink ya. Ini kita coba buka overlay Nvidia overlay. Nah, di sini ada satu hal yang baru adalah soal statistik. Kalau dulu itu kan cuman setauku ya GeForce Experience itu cuman bisa nampilin frame rate. Nah, tapi di sini bisa nampilin frame rate sama macam-macam. Tapi kok frame rate-nya nggak keluar ya? Nah, cuman ini keluar lah ya, ada GPU 100%, 60 derajat Celcius. Nah, ini kecepatannya, ini keluar GPU voltage-nya. Terus keluar juga GPU fan speed, keluar GPU utilization. Ini aku nggak tahu ya kenapa kok frame per second-nya nggak keluar ya. Terus selain itu kelebihan kelima berarti ya, sekarang Nvidia Shadowplay, bentar, mana ya Nvidia Shadowplay. Nah, ini kita bisa rekam sampai
120 fps. Kalau dulu setauku tuh kayaknya cuman bisa 60 fps, tapi sekarang bisa capture video sampai 120 frame per second. Sekarang kita ke kelebihan terakhir ya. Di Nvidia App versi beta ini ada dua fitur baru yang berbasis AI, yaitu RTX Dynamic Vibrance sama RTX HDR. Sayangnya fitur RTX HDR itu butuh monitor yang memang sudah support HDR juga. Jadi aku nggak bisa kasih lihat fiturnya ya di video ini karena monitorku memang belum support HDR. Tapi kalau fitur RTX Dynamic Vibrance, fitur ini bisa dipakai selama kita sudah pakai kartu grafis seri RTX. Nah, ini tak tunjukin ya. Aku raiso. Kemarin bisa loh padahal. Nah, ini sekarang kita ganti game buat nunjukin fitur RTX Dynamic Vibrance. Berhubung aku pakai RTX 2070 Super, aku bisa kasih lihat nih perbedaannya gimana ketika fitur ini nyala atau enggak. Bentar ya, tak kasih lihat. Nah, ini nyala ya. Ini nyala ya. Terus kalau mau dimatiin, ya menurutku sih kelihatan ya, kelihatan jelas bedanya. Tapi apakah lebih bagus atau enggak, menurutku ini subjektif juga, subjektif banget malah. Tergantung selera teman-teman kayak apa, dan mungkin juga tergantung dari monitor yang dipakai kayak apa. Kalau teman-teman lihat sendiri di layar ya, ketika fitur Dynamic Vibrance-nya nyala, warna hitamnya jadi tidak terlalu hitam, yang jujur aja aku nggak terlalu suka. Terakhir nih, aku bahas kesimpulannya aja ya. Walaupun sebenarnya ada banyak kelebihan baru yang ditawarin sama Nvidia App, jujur aja untuk versi beta ini aku sih enggak merasa aplikasi ini wajib diinstal. Soalnya dari pengalamanku ya, Nvidia App versi beta ini tidak bisa dibilang sebagai gabungan antara Nvidia Control Panel sama GeForce Experience. Tapi Nvidia App versi beta yang sekarang ini lebih tepat dibilang sebagai pengganti GeForce Experience tapi lebih bagus. Maksudku gini, kita tetap butuh Nvidia Control Panel kalau mau ganti setting yang nggak ada di Nvidia App. Sedangkan orang-orang yang sebelumnya memang nggak butuh GeForce Experience ya ini kayak aku misalnya, faktanya nggak butuh juga untuk nginstal Nvidia Apps ini. Contoh aja nih, kalau butuh overlay hardware monitor, aku sih tetap mendingan pakai MSI Afterburner yang jauh lebih lengkap fungsinya, bahkan bisa buat underclocking ataupun overclocking GPU. Kalau butuh rekam video gameplay sampai 120 fps, aku juga mendingan pakai OBS yang bisa dipakai buat macam-macam juga. Terus selain itu, kalau butuh RTX Dynamic Vibrance, aku juga mendingan milih pakai Reshade karena jauh lebih kompleks dan lebih lengkap buat manipulasi grafis di game. Nah, gimana menurut teman-teman di sini? Buat yang sudah nyobain sendiri, gimana pendapatnya? Seperti biasa, kalau ada yang mau tanya-tanya, mau protes atau apa, jangan malu-malu, silakan coret-coret di komentar. Ya wis gitu aja ya. Sampai ketemu lagi kapan-kapan. Dadah.